Dua komplotan pencuri sepeda motor di Jakarta dan Tangerang diringkus. Seorang pelaku diketahui masih di bawah umur. Sementara di Medan, Sumatera Utara, pembegal menangis ketika dibekuk. Sementara seorang penganiaya pria di Taman Sari, Jakarta Barat ditembak polisi karena melawan saat ditangkap. Komplotan maling motor di Jalan Rasa Malautan Kayu, Jakarta Timur ini beraksi di saat kondisi sekitar cukup ramai. Sang eksekutor sempat memarkirkan motor curiannya di dekat rumah korban dan bertukar motor dengan kawannya. Sementara pelaku lainnya menggunakan jaket hijau mirip seragam ojek online, bertugas membawa kabur barang curian. Hasil identifikasi rekaman kamera pengawas, polisi berhasil menangkap komplotan maling motor ini di kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Dari 4 pelaku, seorang diantaranya masih di bawah umur. Selain menyita 1 unit motor curian, polisi juga menjadikan jaket hijau yang digunakan pelaku saat beraksi menjadi barang bukti. 3 pelaku terancam maksimal 5 tahun kurungan. Kepada para pelaku ini kita kenakan pasal 363 KUHP. Dan saat ini dalam proses penyidikan dan kita akan kembangkan lagi mungkin masih ada komplotan lainnya. Di kawasan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, seorang maling menyasar motor sport yang diparkir di rumah kontrakan. Dengan kunci T, maling yang beraksi saat subuh ini berhasil menuntun keluar motor korban. Unit Ranmor Polresta Tangerang yang melakukan pengejaran berhasil menangkap kedua pelaku saat akan beraksi di kawasan Cikupa. Polisi menyita kunci T serta 2 unit sepeda motor. Kelompok maling asal Lampung ini bisa mencuri 15 motor dalam sebulan dengan wilayah operasi sekitar Tangerang, Jakarta, hingga Serang. Rata-rata 15 motor mereka curi setiap bulan dan dijual kepada beberapa penadah seharga 2-3 juta rupiah. Artinya dia dapat keuntungan setiap bulan 30-45 juta rupiah. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polresta Tangerang dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Fauji Akmal hanya bisa mengerang kesakitan saat dirawat oleh tim medis. Tobat kau. Tobat, Pak. Tobat. Ungkapan penyesalan pun lantang diteriakkan residivis pencurian motor yang dikenal sadis saat beraksi. (23 Agustus lalu, Fauzi dan temannya membegal wanita pengendara motor dan mengancamnya dengan senjata tajam di Jalan Ladang Ujung, Kedai Durian, Medan, Johor. Sebelum beraksi untuk mengelabui korbannya, Fauzi berpura-pura motornya mogok. Berbekal rekaman kamera pengawas, tim Jatan Ras Polrestabes Medan meringkus Fauzi di tempat persembunyiannya. Karena melawan saat ditangkap, pelaku pun ditembak petugas. Pelaku dibawa ke Polrestabes Medan beserta barang bukti senjata tajam dan ponsel korban untuk pemeriksaan lanjutan. Korban belum sempat dilukai, akan tapi yang bersangkutan diancam menggunakan sebuah senjata tajam, pisau gagang. Kemudian karena ketakutan korban tersebut kemudian memberikan kendaraan bermotornya. Ada pelaku lainnya? Pelaku lain yang kita amankan ini ada 2 orang. Selain pelaku, polisi juga menangkap seorang penadah motor curian. Sementara teman pelaku masih buron. Akibat perbuatannya, residivis ini dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam kembali menghuni jeruji besi 12 tahun. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhap, iNews melaporkan. Pelaku penganiaya pria di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat ini akhirnya ditangkap. Polisi terpaksa menembak kaki pelaku lantaran nekat melawan saat akan ditangkap. Sejumlah barang bukti penganiayaan berupa besi dan obeng turut disita polisi.
Dari hasil pemeriksaan, antara pelaku dan korban saling kenal dan merupakan sindikat pencopet yang beroperasi di halte bus Transjakarta. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap seorang pelaku lainnya yang ikut mengeroyok korban. Keributan sesama geng, di mana korban yang tadinya sempat dirawat dulu ya, ternyata sampai tanggal 11 September dia tidak sadarkan diri sampai meninggal. Sebelumnya dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria dianiaya dua pria lainnya saat berdiri di pinggir jalan. Korban akhirnya tewas setelah sempat dirawat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.